Oke, selamat datang kembali dalam seri metode numerik, masih membahas terkait hampiran integral. Di video kali ini kita akan bahas dua metode hampiran integral. Yang pertama adalah Simpson, yang kedua adalah integral Romberg. Ya, jadi ini merupakan metode alternatif ya dalam memberikan hampiran integral selain dari eh, Riemann dan juga trapezoid yang sudah kita pelajari di video yang sebelumnya. Oke, oke. Untuk memulai metode Simpson, di sini kita membutuhkan tiga titik, ya. Tiga titik yang dimaksud di sini adalah titik yang menjadi batas bawah, yaitu A, atau bisa disebut sebagai X0, kemudian batas atas, atau yang bisa disebut dengan X2, dan X1 yang merupakan titik tengah antara A dan B. Ya, kesemuanya itu nanti akan dimasukkan ke dalam persamaan berikut. Ya, jadi fx0 nilai fungsi dari sebuah titik batas bawah ditambah 4 kali titik tengahnya, ya, kemudian ditambahkan dengan titik batas atasnya. Semuanya itu dikalikan dengan H per 3. Nilai H-nya di sini adalah tentu saja lebar subselangnya, yaitu B min A dibagi dengan 2. Jadi kalau misalnya lebar selang ini adalah B min A, maka H-nya di sini adalah B min A dibagi dengan 2. Kemudian sama seperti konsep trapezoid ya, yang bisa dibawa ke dalam bentuk komposit atau multiple, Simpson juga bisa dibawa ke dalam bentuk multiple ya. Namun di sini sebagai catatan adalah ketika kita ingin membagi selang ya sejumlah n, maka n-nya harus sejumlah genap ya. Jadi n yang berada di sini harus sejumlah genap supaya untuk setiap subselangnya ini bisa kita kerjakan dalam dua subselang ya, karena memang Simpson ini bekerja dengan dua subselang seperti yang pada simbol di sini ya. Artinya dua subselang ya sampai dengan yang paling akhir, artinya kita membutuhkan sebanyak genap subselangnya ya. Kemudian untuk pembagian koefisiennya di sini ya, bisa diperhatikan bahwa titik yang berindeks ganjil itu akan dikalikan koefisien 4 hasil fungsinya. Kemudian untuk titik yang genap akan dikalikan dua koefisiennya, dan yang di ujung-ujung itu tidak dikalikan dengan koefisien apapun ya. Kemudian di sini akan dikalikan juga dengan H per 3. Tetapi di sini H-nya adalah B min A dibagi dengan N. Oke, kita lanjut ke metode selanjutnya ya, integral Romberg. Jadi integral Romberg ini adalah aplikasi dari ekstrapolasi Richardson dalam melakukan aproksimasi integral ya. Jadi pembentukan hampiran integral ini adaptasinya dari ekstrapolasi Richardson. Kalau misalnya ingin membuka lagi video tentang ekstrapolasi Richardson ya, jadi nanti bentuknya adalah sebuah segitiga bawah ya, yang kita mulai dari pojok kiri atas sampai dengan pojok kanan bawah. Oke. Pertama-tama dalam membuat segitiga bawah dari ekstrapolasi Richardson, kita isikan dulu notasi R1,1, R2,1, R3,1 dan seterusnya ya. Ini adalah hasil aproksimasi integral dengan menggunakan aturan trapezoid ya, untuk jumlah subselangnya yang dikalikan kelipatan 2 ya. Jadi kalau R1,1 selangnya 1, R2,1 selangnya 2, R3,1 selangnya 4, dan seterusnya. Artinya ketika kita ingin mencari notasi RK,1, berarti jumlah subselangnya adalah 2 pangkat K-1. Kemudian nilai hampiran integral yang baru ya untuk setiap kolomnya ya, dimulai dari kolom yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya, itu dapat diperoleh sama persis dengan formula ekstrapolasi Richardson.
yaitu seperti ini. RK, J sama dengan RK, J min 1 ditambah 1 dibagi 4 pangkat J min 1 dikurang 1 dikalikan RK, J min 1 dikurang RK min 1, J min 1. Nah, di sini diberikan contoh eh, untuk menghitung secara komposit trapezoidal terlebih dahulu, ya. Kita akan mencari aproksimasi untuk integral dari 0 sampai pi sin x dx, di mana di sini pembagian subselangnya dimulai dari 1, 2, 4, 8, dan 16. Ya. Artinya di sini yang akan kita cari sampai dengan R5,1, dan nanti akan kita gunakan formula yang sebelumnya, ya, formula yang di sini, sehingga kita bisa mendapatkan notasi R5,5 nantinya. Oke, dari R1,1 sampai R5,1, Anda bisa lihat ini adalah penghitungan trapezoid komposit. Ya, ini adalah dengan subselangnya 1, ini subselang 2, subselangnya 4, 8, dan juga 16. Ya. Nah, nilai-nilai yang terdapat dalam R1,1, R2,1, sampai R5,1 itu akan digunakan untuk mencari notasi R yang berikutnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Anda bisa melihat untuk R2,2 sampai dengan R5,2 itu kita menggunakan rumus yang sebelumnya, artinya memanfaatkan nilai-nilai dari notasi pada kolom yang sebelumnya. Contoh, kalau misalnya saya punya R2,2, berarti saya membutuhkan R2,1 dan juga R1,1. Ya. Seterusnya sampai R5,2 yang membutuhkan R5,1 dan R4,1. Nilai-nilai yang berada di sini yang nantinya akan digunakan untuk kolom yang selanjutnya. Menjadikan hasil yang seperti ini untuk yang R4,4 sampai R5,4, dan yang terakhir ini adalah R5,5, ya, sampai dengan 1,999, ya. Nah, jadi Anda bisa lihat nanti hasilnya adalah dalam bentuk segitiga bawah seperti ini, ya. Dimulai dari kolom yang pertama, kolom kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Ya, karena tadi kita diminta untuk eh, membentuk trapezoid sampai dengan 16 subselang. Berarti yang akan kita hitung dari R5,1, ya. Maksudnya sampai dengan R5,1. Ke samping nanti akan kita dapatkan sampai dengan R5,5. Oke, demikian untuk video mengenai metode Simpson dan metode Romberg dalam mendapatkan hampiran dari sebuah integral. Ya, untuk video selanjutnya kita akan bahas mengenai hampiran persamaan diferensial. Ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.